Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, semester 2 kelas F. NIM akhir saya 226. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah tafsir Tarbawi, yaitu membaca surat Al-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Imran ayat 137 sampai 39 dan juga surat Al-Fat ayat 28 sampai 29. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalas min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukazzibin. Haza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'idatun lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah, peraturan dan ketetapan Allah, maka mengembaralah kamu di muka bumi kemudian. Perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu berduka cita, padahal kamulah orang yang tertinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari hama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Zalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil. Kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghalat lada fastawa ala suqihi yu'jibur zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladzina amanu wa aminus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz, semester 2 kelas F. NIM akhir saya 226. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah tafsir Tarbawi, yaitu membaca surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya.
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka kedua telah mendidik aku pada waktu kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu shalihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Selanjutnya yaitu surat Luqman dari ayat 12 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa wasainal insana biwalidayhi hamlatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anis qurli wali walidayk ilayil masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu. Hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya innaha in takum misqala jannatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, insya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Ya bunayya qimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur.
Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Waqsid fi masyika fagadud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Selanjutnya saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.